Banyak dari kelompok itu iri karena pemerintah dunia membeda-bedakan orang satu dengan yang lain. Perlahan pemberontakan mulai muncul dan ingin menghancurkan kesenjangan ini. Peperangan tidak bisa dihindari dan setiap kota tidak luput darinya. Situasi dunia yang tidak baik-baik saja membuat perubahan pada lingkungan. Hal itu membuat kota yang tadinya berjumlah 7 kini hanya tersisa 5 kota saja. 5 kota itu termasuk dalam wilayah Charity Mechanic Empire. Di satu sisi, tidak ada yang bisa menghentikan perang nuklir ini. Setelah peperangan telah usai, salah satu kota yang dipimpin oleh Kaisar Albane. Kaisar Albane merawat dan menyelamatkan semua orang yang ada di luar kotanya. Tapi usut punya usut, orang yang telah diselamatkan bukannya berterima kasih, tapi malah menyerang kota lagi. Dari sinilah Kaisar Albane trauma dan dia tidak akan mempercayai siapapun lagi. Kini orang-orang yang tidak bisa tinggal di kota jadinya tinggal di tempat penampungan bawah tanah. Tempat itu bukanlah tempat yang aman, melainkan banyak hewan buas yang telah berevolusi dan memiliki kemampuan yang sangat mengerikan, sekaligus menjadi ancaman bagi manusia yang tidak memiliki senjata apapun di dalam dirinya. Semua orang yang selamat dari perang nuklir ini terus berjuang di bawah tanah, memakan makanan dan minuman yang gak layak demi kelangsungan kehidupan menyedihkan mereka. Di lain cerita, laporan hierarki sudah diterima oleh Kolonel Gradham. Dengan hati yang dededuk, dia memberanikan diri melakukan fit call kepada Letnan Jenderal Michele atau biasa dikenal dengan Machinery for Michele. Dia adalah komandan tertinggi pasukan keamanan selatan. Dia juga anak dari Kaisar Albane. Michele juga adalah gubernur jenderal dari 5 kota sekaligus. Bisa dibilang dia adalah ratu dari kota selatan. Kira-kira paras wajahnya sudah seperti ilustrasi, Pak. Michele juga salah satu orang terkuat di kekaisaran. Di satu sisi, saat mengangkat fit call dari Kolonel Gradham, Michele hanya bisa menghela nafas panjang. Saat itu di samping Michele ada Jegil. Dia adalah bestinya Michele. Jegil bertanya kepada Gradham apa yang akan dia lakukan atas masalah yang baru ini. Gradham pun menjawab, jika para pasukan telah melakukan pengejaran dan jika memungkinkan, mereka akan menangkap seseorang yang telah mengalahkan 3 anjing pembunuh. Saat mendengar laporan itu, Michele semakin bad mood karena dia nggak tahu siapa yang melakukan pengejaran kepada Beretta. Michele sangat menghargai nyawa seseorang. Michele sangat tidak suka mengorbankan orang-orangnya hanya demi mengalahkan musuh. Michele sangat mengenal 2 bawahannya yang sama-sama ambisiusnya. Bawahan yang dimaksud adalah yang pertama, Hiragi. Dia adalah orang yang rela melakukan apa saja demi obsesi dengan penelitian dan tidak memiliki belas kasihan kepada siapapun. Mungkin Hiragi di sini mirip kayak Orochimaru di Naruto. Sedangkan letnan kedua yaitu Karman. Dia adalah orang ambisius yang ingin memenangkan pertempuran sendirian. Dia juga memiliki pasukan yang kekuatannya melebihi anjing pembunuh. Mereka adalah seorang cyborg yang dimodifikasi dengan kekuatan Sain serta bantuan Powered Suit. Ya jika kalian bayangin pasukan Karman ini kayak Jerma di One Piece, Pak. Karma dan Hiragi keduanya sama-sama ambisius, tapi bedanya yang satu ngehalalin segala cara, bahkan sampai mengorbankan para bawahnya. Sedangkan yang satunya mengandalkan dirinya sendiri. Di situ Gradham mengatakan jika yang melakukan pengejaran adalah Letnan Karman. Sontak saja saat mendengar hal itu Michele merasa lega. Tapi nggak lama Gradham berkata jika Hiragi juga bersiap memasuki medan pertempuran. Namun nunggu selesai dulu analisis tempur Beretta. Mendengar hal itu Michele mulai emosi karena di saat kedua orang ini ada di medan pertempuran yang sama, maka jumlah korban akan semakin banyak, entah musuh atau pasukannya sendiri. Dalam filosofi Michele, pasukan ini sengaja diberi nama pasukan keamanan selatan, yang jelas-jelas tujuannya menjaga perdamaian dunia. Michele menganggap orang-orang dari organisasi pembelot yang ada di ruang bawah tanah bukanlah musuh, melainkan mereka juga sama-sama manusia. Cuma karena keadaanlah yang membuat rantai kebencian ini tidak pernah terputus. Michele terus berpikir, apakah orang yang telah mengalahkan anjing pembunuh merupakan salah satu objek percobaan di laboratorium yang selamat dan melarikan diri? Dan di situ nggak lama, Michele pun membuka mulutnya dan berkata kepada Gradham agar Hiragi menganalisa musuh secara menyeluruh. Sedangkan untuk Karman disuruh untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan.
dan juga setidaknya meminimalisir jumlah korban. Graham pun menganggukkan kepalanya dan menutup feed call tersebut. Saat feed call itu telah terputus, Jekyll salut sama Michele. Bagi Jekyll, Michele orang yang hebat. Dia melakukan tugas yang sangat berat. Michele bertindak mengarahkan para bawahnya. Di satu sisi, Michele juga ingin melindungi orang-orang di luar kota. Bagi Michele, yang salah bukanlah orang-orang yang ada di luar kota, melainkan sistem dunialah yang salah, di mana sumber daya sangat sedikit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan orang sangat sulit. Akibatnya kesenjangan sosial dan penderitaan tiada akhir. Di sini juga terungkap jika orang-orang di luar kota saat mencuri makanan untuk kebutuhan sehari-hari, Michele selalu mengetahuinya. Tapi dia sengaja membiarkan hal itu agar orang-orang yang ada di luar kota bisa bertahan hidup. Kini Michele di ruangan sendirian tanpa ditemani siapapun. Michele pun terus memikirkan musuh yang baru-baru saja viral di dunianya ini. Kemungkinan datang untuk menghukum orang-orang. Di lain cerita, Sharma mulai mendekati Ramirez dan bertanya, apakah Ramirez bisa mengeluarkan air bersih lebih banyak lagi. Ramirez pun menjawab, jika dia bisa melakukan apapun, karena dia adalah wanita yang memiliki banyak talenta. Saat mendengar hal itu, Rindo pun juga ikutan mendekati Ramirez. Rindo tahu jika Ramirez adalah orang yang suka dipuji. Rindo pun memanipulasi Ramirez dengan memuji-mujinya dahulu. Setelah Ramirez mabuk pujian, Rindo pun meminta Ramirez mengisi tangki air dengan air bersih. Di dunia lain, tepatnya yang selain di kota, air bersih adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan jika turun hujan pun, air dari hujan masih tercemar dan butuh banyak waktu untuk menyaringnya sampai air itu tidak lagi berbahaya. Sebenarnya ada tempat air bersih di lubang penyiraman binatang buas, tapi tempat itu sangat berbahaya. Banyak makhluk super ganas berkeliaran. Dan jika orang-orang dari organisasi ini nekat tetap ke tempat itu untuk mengambil air, pastinya jatuhnya korban tidak bisa dihindari. Maka dari itu, Rindo, Sharma, serta Zaza sangat kagum saat melihat Ramirez bisa mengeluarkan air jernih begitu mudahnya. Di satu sisi, Ramirez dengan bangganya mulai mengisi tangki air itu dengan air yang sangat bersih. Sementara itu, Sharma dan yang lain hanya bisa bengong terkejut melihat apa yang telah dilakukan Ramirez. Sharma dan Rindo pun makin memuji-muji Ramirez. Nggak hanya sampai di situ, mereka berdua memanipulasi emosi di dalam diri Ramirez agar mau memperbaiki penyaringan air, biar saat proses penyaringan air-air tercemar bisa lebih cepat. Saat dimintai tolong seperti itu, Ramirez pun memanggil Beretta dan menyuruhnya memperbaikinya. Singkat cerita saja, Beretta pun dengan cepat menyelesaikannya. Dan dengan ini, Beretta juga dihujani pujian. Beretta ngasih saran kepada mereka agar lebih merawat mesin penyaringan air. Di situ Ramirez asik sendiri dengan Beretta, Rindo dan yang lainnya. Veldora di sini posisinya benar-benar dikacangin, Pak. Veldora yang ngerasa tidak dianggap, dia pun balik ke markas. Dan saat itu, dia melihat banyak anak-anak sedang berkumpul dan asik main sendiri dengan robot yang mereka ciptakan. Melihat hal itu, Veldora memiliki suatu ide. Di situ, Veldora mengeluarkan suatu panggangan dan dia mulai memasak okonomiyaki di atas panggangan. Bau-bau harum dan menggugah selera itu menarik banyak anak-anak. Para anak-anak dengan hal yang tidak pernah mereka lihat, mereka makin penasaran. Di situ Veldora dengan bahagia menyuruh para anak-anak itu untuk mengantri dan mengambil bagiannya. Anak-anak banyak yang kepanasan saat makan okonomiyaki, tapi mulut mereka tidak berhenti memakan makanan itu dengan perasaan bahagia. Bagi mereka, makanan ini bagaikan makanan dari surga yang tidak pernah mereka rasakan. Pujian dan sanjungan anak-anak mereka lontarkan dan membuat Veldora serasa jadi pahlawan. Aroma itu juga tercium semua orang, bahkan orang dewasa pun mulai berkumpul di sekitar Veldora, termasuk Ramirez juga. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Sike Kindil. Amin. Bye bye.